real ambitions in high school. I gotta tell you, don't ever think that the world owes you anything, because it forced you. Welcome back di channel Film L, channel yang berisi tentang alur cerita dari film-film kesayangan teman-teman. Kali ini kita akan membahas sebuah film dengan judul Joy yang dirilis pada tahun 2015. Film ini menceritakan tentang kisah nyata seorang pengusaha bernama Joy Manganiello yang awalnya harus menjalani kehidupan sulit, tapi berkat kecerdasannya dia berhasil menjadi pengusaha yang sangat sukses. Nah, alur cerita ini akan mengandung full spoiler content ya teman-teman. Oke, gak perlu berlama-lama lagi, kita masuk ke alur filmnya. Film ini diawali dengan flashback kehidupan Joy di masa anak-anak. Di sini terlihat dia sangat senang sedang bermain bersama Jackie, kakak tirinya yang bernama Peggy, kemudian kedua orang tuanya, dan juga neneknya Joy. Joy kecil adalah seorang anak yang imajinatif, kreatif, dan sangat cerdas. Joy kecil pandai menciptakan sesuatu, dan dia memamerkan hasil karyanya berupa istana kertas, dan juga burung-burung ajaibnya kepada kakak tirinya itu. Tapi kini Joy sudah dewasa dan memiliki dua orang anak. Joy tinggal bersama dengan nenek dan kedua anak serta ibunya. Ibu Joy yang depresi setelah perceraian dengan ayahnya itu, sehari-harinya ia hanya menonton acara opera di televisi. Selain itu, mantan suami dari Joy yang bernama Tony juga masih menumpang di rumah Joy dan tinggal di basement rumahnya. Lalu saat mereka bertiga sedang asyik nonton TV, Joy kaget saat tiba-tiba ayahnya datang ke rumahnya, diantar oleh Sharon, yaitu istri barunya. Dan ternyata ayah Joy dan Sharon itu memutuskan untuk berpisah karena Sharon merasa sudah enggak bisa lagi hidup bersama. Joy pun langsung panik karena menurutnya sangatlah mustahil bahwa ayah dan ibunya yang sudah bercerai itu harus kembali tinggal serumah. Apalagi trauma pasca perceraian dan depresi yang dialami oleh ibunya belum sepenuhnya pulih. Tapi akhirnya Joy tetap memperbolehkan ayahnya tinggal di rumahnya, namun di dalam basement bersama dengan mantan suaminya. Sesampainya di basement, mantan suaminya yang bernama Tony itu sedang asyik bernyanyi. Melihat keberadaan sang ayah di rumah tempat tinggalnya, Tony pun terkejut dan Tony enggak menyukai ayahnya Joy. Tony dan mantan ayah mertuanya itu memang tak pernah cocok sejak awal karena perbedaan sifat mereka. Dan karena ayah Joy yang sering memandang impian Tony itu adalah impian yang muluk-muluk dan tidak akan mungkin tercapai. Akhirnya adu mulut pun terjadi antara Tony dan Rudy, sehingga Joy harus mengambil sebuah tisu gulung untuk membatasi area tidur Tony dan juga Rudy. Nah, setelah itu Joy kembali lagi ke atas dan bersiap untuk pergi bekerja. Singkat cerita, ayahnya Joy ini sudah memiliki pacar lagi yang bernama Trudy, dan mereka pun merencanakan sebuah kencan serta merayakan hubungan mereka. Trudy pun mengajak Rudy untuk berlibur menggunakan kapal pribadi miliknya dan mengajak Joy serta keluarganya untuk ikut. Keesokan harinya di atas kapal mereka bernyanyi bersama, menikmati red wine dan lain sebagainya. Tapi di saat kapal oleng, gelas-gelas serta botol red wine itu jatuh dan pecah. Karena panik, Joy langsung mencari kain vel dan membersihkannya. Namun saat Joy memeras kain velnya itu, ternyata banyak sekali pecahan kaca yang membuat tangannya Joy terluka. Setibanya di rumah dengan tangan yang masih diperban, Joy tiba-tiba seperti mendapatkan ide. Berkat kejadian tadi, ia mulai berimajinasi dan membayangkan sebuah ide. Saat itu semua keluarganya sampai bingung melihat tingkah laku Joy. Tapi Joy tetap fokus hingga akhirnya nenek dan ayahnya menyuruhnya untuk tidur karena menganggap Joy sedang kelelahan. Di dalam tidurnya, Joy bermimpi bertemu dengan sosok dirinya yang masih kecil. Joy kecil yang penuh bakat serta ide brilian itu pun langsung memarahi Joy besar karena ia sudah menyia-nyiakan waktunya serta melupakan mimpinya. Dan tak ada yang menyangka
bahwa kejadian wine tumpah dan tangan Joy yang terluka akhirnya menjadi titik balik Joy untuk menemukan kembali siapa dirinya sebenarnya. Setelah itu, Joy pun meminjam krayon milik anaknya dan mulai menggambar ide-ide desain di kepalanya. Singkat cerita, setelah semua itu, Joy lalu mempresentasikan ide bisnisnya kepada Trudy. Dan ternyata ide cemerlang Joy itu adalah sebuah desain baru alat pel. Alat pel ciptaan Joy ini adalah alat pel yang bisa memeras dengan sendiri tanpa perlu diperas langsung oleh tangan. Namun setelah presentasi panjang lebar, dari jauh Trudy lalu menegaskan dan menanyakan 3 hal kepada Joy. Pertanyaan pertama, di mana Joy sekolah? Lalu yang kedua, siapa Joy saat di sekolah saat itu? Dan yang terakhir, bila di dalam suatu ruangan hanya ada Joy dan saingan bisnisnya, serta sebuah pistol, apakah Joy berani untuk menembakkan pistol itu ke arah lawan bisnisnya? Mendengar pertanyaan itu, Joy pun menjawab dengan berani. I pick up the gun. Sehingga singkat cerita, Trudy akhirnya sepakat untuk meminjamkan sebuah modal untuk Joy. Dan tahap pertama proses produksi Joy pun dimulai. Setelah itu, Joy segera mencoba memasarkan produknya ke toko yang biasa ia datangi untuk berbelanja keperluan rumah tangga. Tapi ternyata, kebanyakan toko itu rata-rata sudah bekerjasama dengan perusahaan-perusahaan besar dan menolak untuk memasarkan produk milik Joy itu. Joy menawarkan file barunya seharga $20 dan menjelaskan bahwa pelanggan hanya perlu mengeluarkan $20 sekali saja. Karena file buatannya itu adalah pilihan awet dan tahan lama. Namun tawaran Joy itu tetap ditolak karena dari segi bisnis akan lebih menguntungkan bila pelanggan membayar $5 100 kali daripada $20 hanya 1 kali. Maka dari itu perusahaan lebih memilih menjual produk yang murah dibandingkan yang awet. Tak putus asa, Joy akhirnya mencoba cara pemasaran tradisional, yaitu dengan berjualan langsung di lapangan. Ia melakukan demonstrasi produknya itu dalam halaman parkir pasar swalayan yang cukup besar. Namun sayangnya, tak ada yang membeli produk Joy. Kemudian, petugas keamanan pun malah menyita produknya karena berjualan sembarangan. Karena frustasi, Joy akhirnya pulang ke rumah dan juga menangis. Kemudian sang mantan suami merasa simpati dengan perjuangan mantan istrinya itu. Lalu kemudian dia berinisiatif untuk mengenalkan Joy kepada kenalannya yang memiliki sebuah stasiun televisi dan memiliki program acara home shopping. Joy bersama Tony kemudian diundang untuk datang ke kantor tersebut untuk melakukan presentasi produk di hadapan jajaran direksi. Di sana awalnya Joy merasa dirinya dijadikan bahan lelucon oleh orang-orang itu, hingga salah satu pimpinan yang bernama Neil Walker kemudian menjelaskan bahwa mereka enggak bermaksud menjelek-jelekan Joy. Neil pun kemudian menceritakan kisah dirinya di dunia bisnis sama seperti Joy yang alami saat ini. Sampai akhirnya Neil pun tertarik dengan produk serta kegigihan dari Joy, dan lalu meminta Joy untuk produksi 50.000 alat pel untuk dijual di program TV-nya. Mendengar itu, Joy pun girang bukan main, dan dia juga kaget pas Neil mengajak menyaksikan proses syuting. Joy kemudian kagum saat melihat derasnya arus pembelian yang masuk melalui telepon. Neil lalu menyemangati Joy dan berkata bahwa produk alat pelnya pun bisa menembus penjualan sebanyak puluhan ribu unit, seperti yang saat itu Joy sedang saksikan. Lalu akhirnya Joy memutuskan untuk mengajukan pinjaman modal kedua kepada Trudy, yang membuat Trudy cukup shock karena hasil dari pinjaman modal sebelumnya aja belum ada hasilnya. Awalnya Trudy itu menolak, namun setelah Joy berhasil meyakinkan bahwa program TV itu hebat,
Akhirnya Trudy pun mau meminjamkan lagi modal untuk menambahkan kuantitas produksi alat pelnya. What do you want me to take out a second? Hingga hari yang dinanti-nanti pun tiba. Saatnya produk alat pel Joy disiarkan di acara home shopping tersebut. Semua keluarganya serta sahabatnya pun nonton bareng acara TV itu dan berharap acara itu akan sukses dan Joy pun bakal kebanjiran orderan. Namun malam itu ternyata alat pel Joy itu enggak terjual satu unit pun. Joy begitu terpukul hingga tak bisa mengucapkan satu patah kata pun. Ia lalu menelpon Neil dan sebelumnya telah menyuruhnya untuk memproduksi 50.000 alat pel itu dan Joy pun meminta ganti rugi. Namun sayangnya kontrak kerja mereka itu enggak menyebut bahwa barang yang enggak berhasil terjual akan diganti sepenuhnya. Joy di situ merasa sangat hancur dan frustasi, tapi dia gak mau menyerah. Keesokan harinya ia lalu pergi ke kantor Neil dan meminta untuk memberinya satu kesempatan lagi dengan syarat harus dia sendirilah yang membawakan demo alat pel dan menjadi host di acara home shopping TV itu. Tapi Neil langsung menolaknya karena bagaimanapun juga orang yang gak biasa di depan kamera yang dipenuhi dengan lampu-lampu menyilaukan pasti akan langsung gugup dan justru malah bisa merusak acaranya. Tapi karena Joy terus-terusan meyakinkan Neil, maka Neil akhirnya memberikan kesempatan itu kepada Joy. Dan akhirnya sampailah di hari di mana Joy mendapatkan kesempatan kedua dengan berpakaian dia sehari-hari dan berkata bahwa dia ingin tampil dengan apa adanya dan akan mewakili isi hati penonton yang mayoritas adalah emak-emak. Hingga saat giliran Joy pun tiba dan Joy di situ langsung dia mematung di depan kamera sehingga tak tahu berbuat apa dan berkata apa. Sampai Neil benar-benar khawatir dan terus mencoba menyadarkan Joy. Akhirnya ada sebuah telepon masuk yang ternyata telepon itu adalah telepon dari sahabatnya Joy yang sedang menonton acaranya. Sahabatnya itu berpura-pura menanyakan tentang alat pel yang sedang Joy pegang itu. Seketika itu juga ia pun langsung sadar lancar dalam berbicara serta menjelaskan alat pel ciptaannya di depan kamera. You're ringing. Joanne, that is so funny that you said that. Dan setelah sesi Joy selesai, dia benar-benar bukan main dan sangat berterima kasih kepada Neil. Hari demi hari pun berlalu, bisnis Joy pun terus melesat makin tajam. Hingga saat di suatu acara, angka pemesanan file itu menembus angka 90.000 kali dipesan. Tapi setelah selesai acara itu, Joy mendapatkan kabar bahwa neneknya telah meninggal dunia. Joy pun merasa sangat shock karena dari dulu cuma neneknya lah yang menjadi satu-satunya orang yang percaya bahwa Joy akan menjadi perempuan hebat. Keesokan harinya setelah pemakaman neneknya Joy, ia pun mendapatkan kabar bahwa pabrik tempat yang membuat pel itu secara sepihak menaikkan harga produksinya. Keesokan harinya Joy lalu pergi sendirian ke California ke tempat pabrik pembuatan. Joy di sana protes karena si pemilik pabrik yang menekankan harga produksi dan terkesan seperti memeras Joy. Di saat sudah tahu penjualan pelnya sudah mulai laku keras, Joy pun lalu meminta melihat ruangan di mana desain pelnya itu diproduksi. Orang yang memesan buat dibikin suatu produk tapi justru enggak boleh melihat proses bikinnya. Tapi Joy tidak kehabisan akal. Ia lalu berpura-pura menumpang pergi ke toilet. Dan saat itulah di toilet itu Joy lalu menemui sebuah ventilasi. Dan dia langsung masuk ke ventilasi itu dan ternyata Joy gak sengaja sampai ke gudang tempat produksi pelnya. Dan betapa terkejutnya dia saat melihat bahwa pabrik itu ternyata malah mengklaim hak paten desain pelnya. Mengetahui hal itu, Joy pun marah besar karena pabrik itu selama ini diam-diam udah mencuri desain hak paten pelnya dan ngejual pel itu tanpa sepengetahuan Joy. Namun manajer pabrik dan anak buahnya itu tetap bersikeras bahwa pel itu sekarang sudah menjadi milik mereka dan mereka langsung memanggil polisi untuk mengusir Joy.
Singkat cerita, beberapa waktu kemudian Joy menghadapi tuntutan atas setiap penjualan file sebelumnya, karena file itu dianggap sebagai file desain milik pabrik. Saat itu, di mata hukum Joy bisa dibilang kalah, dan seluruh keluarga Joy pun marah kepadanya karena telah membuat Trudy kehilangan uang investasinya. Bahkan ayahnya sendiri pun terus-terusan memarahi Joy dan menyuruhnya untuk menandatangani surat pernyataan bangkrut. Awalnya Joy itu menolak karena merasa ingin berjuang sedikit lagi. Tapi setelah didesak oleh Rudy ayahnya dan pengacara Trudy itu pun, Joy akhirnya mau bertemu dengan notarisnya dan mengatakan bahwa dia telah bangkrut. Dan semenjak itulah hubungan antara Joy dengan investornya, yaitu Trudy, telah selesai di mata hukum. Joy kini hanya tinggal sendirian dan ia tak punya seorang pun untuk mendukungnya sama sekali, baik dari segi dana maupun modal. Sekilas Joy terlihat ingin menyerah, tapi ternyata Joy masih belum menyerah, serta memutuskan untuk merubah menjadi pebisnis yang lebih tangguh hingga memotong rambutnya. Setelah itu, dia juga semalaman terus-menerus mempelajari soal hukum hak paten serta kasusnya, hingga pada keesokan harinya Joy pergi seorang diri untuk bertemu dengan pemilik pabrik itu secara pribadi di sebuah hotel. Gak lama kemudian pemilik pabrik itu datang dan mengancam Joy. Di situasi yang hanya mereka berdua di ruangan itu, pemilik pabrik itu bisa saja membunuh si Joy dan Joy akan dianggap sebagai bunuh diri. Nah, karena emang Joy habis bangkrut, mendengar ancaman itu Joy gak gemetar sama sekali. Dengan tenang membongkar trik pemilik pabrik itu dan menjelaskan bahwa ada perbedaan antara desainnya dan desain pabrik, serta tanggal pendaftaran desain yang sama itu ternyata lebih duluan Joy, serta tanggal pendaftaran desain yang sama itu ternyata lebih duluan Joy yang sudah terdaftar di Hong Kong, yang artinya pemilik pabrik itu akan kalah di mata hukum dan akan dikenakan tuduhan pencurian ide dan penipuan. Mendengar semua penjelasan Joy yang sangat detail, si pemilik pabrik itu pun langsung ketakutan dan kemudian meminta maaf serta akan mengembalikan semua uang milik Joy. Joy pun lalu berkata bahwa dia gak akan berniat untuk melanjutkan kasus hukum itu, asalkan dia mau menandatangani surat pernyataan yang sudah Joy siapkan. Dan akhirnya Joy pun memenangkan hak paten alat file itu. Dan Joy pun kembali menjadi pemiliknya. Dan di saat ini juga udah gak ada lagi keterkaitan sama si Trudy. Artinya penjualan file yang masih bisa terus berlanjut ke depannya itu pun sepenuhnya menjadi hak milik Joy sendiri. Dan film pun berakhir. Oke teman-teman, jangan lupa untuk like dan share video ini. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini jika kalian suka dengan alur filmnya. Mungkin sekian video kali ini, and see you to the next video. To love somebody.